Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan eh, tutorial pembuatan peta dengan menggunakan ArcMap atau API 10.4. Jadi kemarin kita sudah buat untuk batas-batas administrasi berupa batas lingkungan. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membuat atau mendigitasi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, dan lain-lain berdasarkan data yang kita miliki, yaitu atau interpretasi citra satelit yang kita download lewat Sasplanet ya. Jadi di sini langsung saja untuk pembuatan jaringan jalan itu kita buat dulu SHP-nya, buat dulu SHP jaringan jalannya. Kita ke ArcCatalog yang di samping ini, kita cari di mana tempat kita menyimpan folder SHP kita ya. Kalau saya kemarin taruhnya itu di desa biru ini, yang new ini ada admin desa biru yang batas lingkungan, kita new save file, kita tulis jaringan jalan. Oke, kita pakai polyline ini. Oke. Ya, jadi di sini langsung saja kita untuk buat jaringan jalan di desa biru. Untuk kita tahu kondisinya ini, kita centang saja yang batas lingkungan ini biar kita bisa lihat. Kita transparansi ke fill colornya ini kita pakai no color aja biar kita bisa lihat kondisi citra satelitnya. Jadi di sini yang warna hitam ini kita ganti warna merah biar jelas batas-batasnya ya. Ini jadi di sini terlihat ya jaringan jalannya. Yang ini ada kondisi jaringan tanah, ini sangat jelas sekali sebenarnya, ada yang aspal gitu. Kita langsung saja mendigitasinya. Kita masuk di editor, kita start editing, kita pilih yang jaringan jalan. Oke, kita langsung create feature ini yang di samping ini, create feature, kita pilih jaringan jalan, kita digitasi. Kita mulai dari batasnya ya, batas administrasinya biar tercover semua gitu. Kita mulai dari sini, kita klik, kita ikuti jaringan jalannya, kita ikutin, kita pilih jaringan jalannya ini ini kita ikutin sesuai dengan kondisi citra satelitnya. Ya, oke, sampai sini. Atau bisa kita sampai sini aja ya. Oke, sudah, lanjut. Kita lihat mana yang merepresentasikan jalan dari citra ini. Ini kita digitasi. Ya, oke, kita klik 2 kali, itu tandanya bahwa kita selesai mendigitasi, atau bisa tekan F2. Ini gambarnya.
Ya, jadi di sini sudah selesai kita mendigitasi jalannya. Sekarang kita ingin memberikan kategori jenis jalannya ya. Caranya itu kita bisa add di atribut tabelnya. Jadi kita kasih informasi terkait dengan jenis jalannya. Sebelum kita memberikan informasinya, kita stop editing dulu. Kita stop edit, kita save, baru kita klik kanan di layer jaringan jalannya, open attribute table, kita masuk ke add field, jenis jalan, oke, kita pakai teks, oke. Nah, kita sekarang ingin memberikan informasi terkait dengan klasifikasi jenis jalannya. Kita bisa start editing lagi, start edit, kita pilih jaringan jalan ya. Jadi sini kita bisa memberikan nama kategori jalannya. Misalkan ini perlu kalian ketahui dulu sih. Untuk kategori jalan ada arteri primer, arteri sekunder, ada jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Jadi kalau jalan arteri itu biasanya jalan-jalan yang jalan utama, bisa di search di internet untuk kategori itu. Jadi kita coba saja di sini. Ini sepertinya jalan besar ya, jalan utama yang dilalui. Kita bisa kasih ini jalan kolektor ya. Kita masuk ke atribut tabelnya, kita masukkan di sini kolektor, jenis jalan kolektor. Oke, mana lagi nih? Nah, ini mungkin ini jalan area bandara ya, kita pilih saja ini juga. Kita masuk ke atribut, kita pilih yang ini, jalan area bandara. Oke, lalu kita pilih ini sepertinya jalan lokal ya, jalan lokal karena dia sepertinya jalan lokal ya, karena ini juga bukan jalan yang beraspal gitu. Kita bisa pilih ini, seleksi ini jalan lokal, kita kasih masuk jalan lokal. Oke, nah ini terus ada gang-gang ini sepertinya jalan lingkungan ya, kita kasih aja ini jalan lingkungan. Oke, gitu ya. Nah, ini ya berarti ada yang belum kita kasih nama. Kita bisa lihat dulu di sini, kita masukkan dia yang sudah, biar bisa kita ketahui mana yang sudah kita kasih nama. Kita masuk simbol lagi, kategoris, kita pilih jenis jalan, kita add all values nih. Jadi yang belum dikasih nama itu yang warna hijau nanti ya, kita oke aja. Nah, ini yang warna hijau ini kita belum kasih informasi. Kita bisa centang untuk citranya biar bisa memudahkan kita. Ini admin value ini kita centang saja biar bisa kita seleksi, kita blok dia. Caranya itu kita blok seperti ini, ini kita pilih. Nah, ini mungkin jalan lokal ya, ini kita pilih jalan lokal. Oke, nah ini jalan lingkungan, kita seleksi jalan lingkungan. Oke, nah ini kita sudah punya. Coba kita lihat, kita add all. Nah, ini ya. Oke, nah ini sudah.
sudah jadi ya, kita sudah buat jaringan jalannya. Nah, selanjutnya kita mau buat jaringan drainase ya. Jadi kalau drainase itu dia biasanya mengikuti dari jaringan jalan ya. Kita bisa mengcopy layer jaringan jalan ini, kita buat dia sebagai jaringan drainase. Nanti jalan-jalan mana yang menurut kalian berdasarkan hasil pengamatan lapangan kalian di wilayah tempat kalian tuh bisa dihapus. Kita bisa copy jaringan jalan ini. Sebelumnya kita bisa stop edit dulu, kita save. Ini kita ekspor ya, sapi jaringan jalan ini kita ekspor, kita ubah dia sebagai jaringan drainase. Di sini kita simpan di tempat foldernya kalian. Kalau saya simpan di Desabelo yang new, jaringan drainase. Oke, kita save. Oke, kita add di layer kita. Ini jaringan jalan ini kita centang. Nah, kita informasi untuk ini kita hapus saja, yang jenis jalannya nanti kita rubah sebagai jenis kategori drainasenya, kita delete. Oke, kita add field jenis drainase, kita pakai teks. Oke, jenis dry karena dia terlalu panjang ya kolomnya. Kita bisa close, kita start edit, kita pilih jaringan drainase. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui nih dari citra saja terkait dengan jaringan drainase yang memungkinkan memiliki jaringan drainase pasti di wilayah-wilayah permukiman ini ya, wilayah permukiman. Jadi yang menurut kita tidak memiliki jaringan drainase kita bisa hapus seperti yang ini jaringan dia dari citra saja kondisi jalannya aja masih di jalan tanah ya. Nah, itu sepertinya tidak memiliki drainase, kita bisa delete. Caranya kita seleksi dia yang ini. Nah, sebelumnya kita matikan dulu admin ini biar tidak terseleksi juga. Kita pilih yang ini, kita delete. Ini juga delete, ini delete, ini delete. Nah, ini di area bandara ini juga kita delete. Nah, lalu kita lihat lagi nih dari citranya. Oh, ini mungkin ada ya, memungkinkan terindikasi ada ya, mungkin jaringan drainasenya seperti itulah ya kira-kira. Kita lihat, nah kayak gini kira-kira. Kita bisa nyalakan lagi. Nah, jadi kita sudah punya jaringan drainase. Gampang ya cara membuatnya, yang penting kalian bisa sesuaikan sama data dan hasil pengamatan lapangan kalian. Jadi sekarang kita kasih informasi nih jaringan drainase nih, jaringan drainasenya, misalnya jaringan drainase primer yang memang itu drainase utama, ada drainase sekunder dan drainase lingkungan mungkin ya, yang di wilayah-wilayah permukiman yang di drainasenya yang ukurannya kecil-kecil tuh drainase lingkungan kan bisa, atau kalian bisa juga cari referensinya ya terkait dengan itu. Kita tinggal add informasinya aja seperti tadi. Kita seleksi misalnya yang ini drainase utama, misalnya ini yang ini drainase utama, kita bisa seperti tadi. Maaf,
recorder. Oke, tadi kita masuk di atribut, kita pilih, kita kasih nama drainase primer. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya yang ini misalnya drainase lingkungan, karena dia berada di sini di gang-gang itu, kita pilih ini drainase lingkungan misalnya. Ini sebagai contoh aja ya, selingkungan. Oke, nah ini kita sudah punya. Sekarang kita lihat, kita masukkan dia datanya, kategoris drainase et al. Nah ini drainase primer, kalian bisa atur sih ya ketebalannya, misalnya drainase primernya lebih tebal dari drainase lingkungan, ketebalan garisnya ini juga mempengaruhi. Selanjutnya kita buat jaringan listrik misalnya. Nah ini perlu kalian kembali lagi dari hasil survei lapangan dan data primer, karena saya hanya menunjukkan contoh untuk cara membuatnya yang lebih simpel dan mudah dipahami, yang kalian bisa aplikasikan dalam pembuatan peta kalian. Ini kalian seperti cara yang tadi dalam pembuatan jaringan drainase, sama halnya dengan jaringan listrik, kalian bisa mengcopy dari layer jaringan jalan, karena jaringan listrik biasanya mengikuti jaringan jalan tuh ya. Kalian bisa stop edit dulu, kalian save, kalian ambil yang jaringan jalan ini, kalian ekspor datanya, kalian masukkan jaringan listrik. Oke, save. Oke, dan add di layer kalian. Ini kita centang, ini kita centang, sama halnya kayak tadi, kita open attribute table, kita delete field ini, kita masukkan add field lagi, jenisnya ya, kategorinya sama saja, jenisnya aja, jenis aja lah. Oke, next. Oke, di sini kita mungkin jaringan listrik itu biasanya mengikuti jaringan jalan-jalan yang besar yang dilalui oleh jalan yang beraspal begitu. Bisa kita lihat di sini ya, kita start edit aja, kita pilih yang jaringan listrik. Oke, ini kita seleksi yang kita tidak butuhkan, yang ini kita delete, ini kita delete, ini juga, ini kita delete, ini juga. Kemungkinan jaringan listriknya bisa seperti ini, jaringan listrik utama ini ya. Kalian bisa seleksi, kalian masukkan ini, kalian pilih jaringan listrik utama. Oke, ini sudah. Kita bisa properties, kita jenis ini add all values. Oke, kalian bisa pilih mungkin di sini mana yang merepresentasikan jaringan listrik. Kalian bisa pilih mungkin ini ya, mungkin ubah warnanya warna hitam. Oke, nah seperti ini ya, kalian kita coba lihat. Nah ini jadi kita sudah punya jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan jalan. Sama halnya dengan kategori lain yang kalian mau buat, kalian bisa melakukan dengan cara seperti itu ya. Kita stop save, kita stop edit ya. Mungkin sekian untuk tutorial di tutorial yang kedua ini ya. Setelah sebelumnya kita bisa buat batas-batas lingkungan, mungkin selanjutnya kita akan coba untuk membuat
penggunaan lahan, sampai dengan analisisnya, sampai dengan cara layouting apa, mungkin di tutorial selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih.